Mana bensin? Kita bakar gedung ini. Gedung ini berasal dari uang negara, yang dari rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Ketua Ombudsman Pak Muhammad Haji, meskipun para binatang-binatang ini sudah tidak ada lagi di dalam, Bapak yang kita anggap yang punya moral dan punya etika, saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Haji, tolong dibersihkan staf-staf asisten atas nama Ibu Dahlena, Ibu Irma, para CS yang telah melakukan permufakatan jahat, melakukan kejahatan jabatan, melakukan kolaborasi mafia tanah dengan pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan melakukan mafia tanah dengan pihak Kemenko Program, Deputi 3 Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan melakukan kerjasama mafia tanah dengan pihak Kantor Staf Presiden, orang-orangnya Pak Jenderal Muldoko. Teman-teman, ini mantap Pak, teman-teman. Saya 1 bulan yang lalu dihubungi sama Pak Jenderal Muldoko. Pak Ibu Pak Adindaku, tolong ya, jangan bicara bahwa kantor staf presiden ada mafia tanah. Nanti Adindaku kita laporkan ke polisi. Ya, saya sampaikan, yang terhormat Pak Jenderal, saya Haji Rizal Muin, bagian daripada masyarakat adat di Papua, 53 tahun di Papua, juga diangkat sebagai anak adat suku Ileu. Baca Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 21 tahun 2001, Junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2001, baca di pasal 1, sangat jelas, tegas dan terukur makna daripada Undang-Undang Khusus. Tolong Pak Muhammad Haji berantas orang-orang itu, termasuk proses kembali Ibu Wakil Ketua Ombudsman yang sudah diganti adalah Ibu Leli Pelitasari, bagian daripada mafia tanah yang ada di Ombudsman. Ibu Dahlena, Ibu Irma, para CS. Ya, mereka adalah bagian daripada bandit-bandit merah putih, para pengkhianat bangsa di Republik ini, menyusahkan dan menyengsarakan rakyat, bagian daripada teroris konstitusi, melakukan pembangkangan terhadap konstitusi negara, ideologi Pancasila. Bagaimana teman-teman? Orang-orang seperti itu kita bunuh saja dia. Ya, kita tidak takut teman-teman. Ya, kita relawan Jokowi. Ya, kita aktivis, kita pergerakan. Yang kita bicara adalah fakta, kita bicara adalah data, kita bicara objektivitas. Ya, jadi gedung ini dibangun memakai uang rakyat, tapi justru mereka melakukan kriminalisasi dan melakukan kejahatan jabatan, melakukan kejahatan mafia tanah, yang mana perintah Jokowi sudah sangat jelas, tegas, dan terukur. Akan gemuk mafia tanah, akan membumi hanguskan mafia tanah. Pak Muhammad Haji, Ketua Ombudsman yang saya hormati dan saya banggakan, ya, tolong Pak diperiksa, ya, tim Deputi 4 keasistenan yang menangani persoalan tanah di Papua, ya, Ibu mantan Wakil Ketua Ombudsman, Wakil Ketua Ombudsman
Ibu Leni Pelitasari, Ibu Dahlena, Ibu Irma, Ibu Bara yang telah melakukan kejahatan secara tersistematis ya dengan pihak Kemenko Polhukam, Deputi 3 Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dan melakukan kolaborasi kejahatan dengan pihak kantor staf Presiden, Istana Negara, yang mana adalah bagian daripada ring satunya Jokowi, dengan Deputi 5. Jadi rakyat mau apa lagi? Ya, rakyat mau berharap sama siapa lagi? Kalau tidak dengan Pak Presiden Jokowi, seharusnya rakyat angkat senjata, ya, bunuh penjahat-penjahat itu, karena kedaulatan tertinggi ada di Republik ini ada di tangan rakyat. Ya, kami yang kasih makan binatang-binatang ini yang ada di dalam. Kecuali yang saya hormati banggakan pengurus yang baru, mungkin tidak tahu, ya, Pak Ketua Ombudsman, saya pikir tidak ada keterlibatan. Ya, ini yang lalu-lalu, ya, mungkin ada indikasi Profesor Dr. Amsul yang Dipai yang sudah melakukan chat sama saya, Ibu Leni Pelitasari, Pak Yustus, ya, Ibu Irma. Saya pikir saran dia jelas terang-terangan. Itu Pak, itu jangan dibakar di sini ya, Dindaku. Ya, kita bakar di kantor itu aja, Dinda. Tidak ada masalah. Korlap akan bertanggung jawab. Haji Rizal Muin selaku pemilik negeri ini, ya, selaku pemilik kedaulatan tertinggi di Republik ini. Kantor ini terbangun karena uang rakyat, justru menjolimi rakyat. Ya, saya pikir begini, sudah sangat jelas, ya. Ada kerjasama dari oknum di Polda Metro Jaya bagian Intelkam. Sampai orang-orang ini nggak jelas, mereka ada kemana ini? Pak Ketua Ombudsman tidak ada, wakil ketua berikut staf-staf. Ya, jadi kita sampaikan kepada rakyat Indonesia yang 160 juta jiwa ini, khususnya ke rakyat Papua, ke Pak Presiden Jokowi, berikut jajaran, ya, bahwa mafia di negara ini sudah sangat tersistematis, terstruktur dan masif, ya, melibatkan, ya, Ombudsman, melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, melibatkan kantor staf Presiden, khususnya Deputi 5, melibatkan Kemenko Polhukam, Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, khususnya Deputi 3. Saya pikir barang dia jelas dan terang benderang. Pak Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf, itu beliau kerja sendiri, ya. Tolong Pak Muhammad Haji, ya, berantas orang-orang itu, proses dia dan dia pecat, ya, menyusahkan rakyat, melakukan pembangkangan terhadap ideologi negara Pancasila, ya, utamanya sila ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melakukan pembangkangan terhadap konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah sangat jelas tegas di pasal 18B, negara mengakui, menghormati, memberdayakan hak-hak masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ya, baca juga di pasal 28H, ya, setiap orang berhak atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh Presiden Jokowi, termasuk nenek moyang Tayyakis, Ibu Sri Mulyani, ya, termasuk Pak Mahfud MD, dan telah secara sistematis dan terstruktur, ya, melindungi para mafia tanah dan kantor Ombudsman Republik Indonesia. Ya, regulasinya sangat jelas, terang benderang, ya, di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, ya, Junto, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021,
di pasal 1 huruf RST sudah jelas ya tentang eksistensi dan legalitas orang asli Papua, ya, tentang masyarakat hukum adat, tentang hak wilayah masyarakat adat di Papua. Adanya peraturan daerah khusus Papua, ya, nomor 20 tahun 2008 tentang peradilan adat di Papua, ya, contoh peraturan daerah khusus Papua nomor 22 tentang tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya alam, ya, makanya secara tegas, jelas, ya, dan terukur Papua terbentuk dengan 7 wilayah adat, ya, 7 wilayah adat di Papua, ya, ada Tabi, Saireri, Wepago, Komberai, Domberai, dan Animha. Sudah sangat jelas. Pertanyaannya, Sri Mulyani, menteri yang bodoh itu, ya, dia melakukan kezaliman dan menganiaya rakyat orang Papua. Sejak kapan punya tanah di Papua? Ya, kau bawa tanah dari lapangan Banten bawa ke Jayapura. Dan sejak kapan nenek moyang lu bayar tanah itu? Ya, baru Anda katakan bahwa itu adalah aset negara, para gelirik negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Anda baca itu, Ibu Menteri. Ya, Anda jangan melakukan pembangkangan terhadap konstitusi negara, ya, yang telah juga diamini oleh orang-orang di Ombudsman yang tadi saya sebutkan itu. Ibu Wakil Ketua Ombudsman yang dulu, Ibu Lely Pelitasari. Saya ingatkan publik dan masyarakat Indonesia, ya, ada mafia di kantor ini, ya, ada mafia di kantor ini, ya, tolong rakyat pemilik kedaulatan tertinggi Republik ini menyurati Pak Jokowi, ya, keluarkan saja kantor ini, habisi uang rakyat, dan justru menyusahkan rakyat, melakukan pembangkangan terhadap konstitusi negara. Ya, saya pikir kalau kantor ini kita kasih rata, saya pikir tidak ada masalah, karena uang berasal dari rakyat, ya, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena mereka secara terbukti melakukan pembangkangan konstitusi, ya, melakukan permufakatan jahat, penyalahgunaan wewenang dan kejahatan jabatan, ya, mau menginjak-injak harkat dan martabat orang asli Papua, ya, tidak mau lagi berpijak sama proses peradilan adat di Papua, tidak mau menghargai masyarakat hukum adat di Papua. Saya pikir yang terakhir, Pak Presiden Jokowi datang ke Papua, bagaimana cara, ya, mau berdamai, ya, mau bersosialisasi dengan masyarakat adat di sana, karena, ya, potensi sumber daya alam yang tertinggi di Republik ini ada di Papua. Ya, saya pikir Pak Presiden dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan kesejahteraan, pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat sudah sangat jelas, ya. Bicara tanah adat di Papua, pemerintah tidak boleh intervensi, Pak, ya. Sri Mulyani itu Menko Polkam, Pak Mahfud, mantan Ketua Ombudsman yang dulu, Pak Profesor Amsul yang Beripai, Ibu Lely Pelitasari, harus taat dan patuh sama Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, karena itu adalah bergening pemerintah Republik Indonesia dengan masyarakat di Papua. Kalau tidak, Pak, Papua akan lepas, Pak, sama dengan nasibnya Timur. Itulah, Pak, kue Jakarta memberikan kepada orang Papua adanya Undang-Undang Otsus, Pak, adanya peraturan daerah khusus Papua, adanya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020, sangat tegas dan jelas. Teman-teman, ya, teman-teman, ini kelihatannya orang-orang ini, bajingan-bajingan yang ada di dalam, sengaja menghindar dari kita. Ada pertemuan atau mereka gak teringapa untuk habisin
uang rakyat ini. Ya, kalau kita sebentar tidak diterima, sebentar kita balik lagi di sini. Ya, kita bertema di sini. Ya, gitu. Nanti kita bakar kantor ini. Nanti korlap Haji Rizal Muin yang bertanggung jawab. Ya, nama kita ada di Istana Negara. Ya, guna apa? Ya, relawan Jokowi 2 periode. Kita juga aktivis. Kita pergerakan. Jadi penjara bagi kita tidak takut. Kita bicara keadilan di Republik ini. Ya, mungkin saya akhiri statement saya dan orasi saya. Semoga ada Pak Muhammad Haji atau jajarannya bisa menerima kami, tapi bukan di level security ya. Kalau tidak sebentar kami akan balik lagi ke sini setelah kami demo di Komnas HAM. Terima kasih atas waktunya. Dan ini merupakan wujud nyata dari bentuk kehadiran negara untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dan kami di Ombudsman sangat terbuka terkait dengan harapan, aspirasi yang ingin disampaikan. Dan lembaga ini adalah lembaga publik, lembaga negara milik publik. Jadi sekali lagi kami sangat terbuka untuk menerima aspirasi, masukan, harapan, atau juga kekecewaan mungkin terhadap lembaga ini, sehingga kita sama-sama mencarikan jalan keluar terkait dengan aspirasi, harapan, atau kekecewaan yang Bapak sampaikan nanti. Nah, kami berempat, ini ada Mas Indra, ini ada Mas Dikda, Mas Agus, saya sendiri Dominikus, kami dari Kasistenan Ombudsman, Dumas dan Resolusi dan Monitoring. Nah, jadi sebenarnya lengkap nih Pak kita. Nah, kalau Bapak mau mengadukan masalahnya ada Dumas. Kemudian kalau itu terkait dengan tindak lanjut laporan masyarakat di ujung dari proses penyelesaian laporan masyarakat di Ombudsman, ada kami juga Resolusi dan Monitoring. Tanpa mengurangi rasa hormat, walaupun tidak diterima secara langsung oleh pimpinan, tapi kami bisa pastikan bahwa aspirasi yang Bapak akan sampaikan kepada kami di Ombudsman akan kami sampaikan kepada pimpinan Ombudsman untuk kemudian menjadi tindak lanjut Ombudsman. Nah, oleh karenanya kita beri kesempatan seluas-luasnya Pak pada Bapak untuk menyampaikan harapan, aspirasi atau hal-hal yang penting kemudian untuk menjadi bahan kami di Ombudsman. Nanti sebelumnya boleh perkenalkan dulu ya Pak, biar kita bisa saling menyapa. Silakan ya, Pak. Baik, terima kasih karena dari pihak Ombudsman mempersilahkan untuk singkat waktu memperkenalkan diri. Saya Stephen Wanggin, aktivis dan selalu mendampingi saudara saya Haji Rizal Muin yang hari ini saat ini Ombudsman sebagai public figure yang terbuka untuk kami semua dari berbagai masyarakat, society humanis, terutama yang berasal dari Papua. Itulah perkenalan saya, Stephen Wanggin. Selanjutnya nanti di saudara saya Haji Rizal Muin. Silakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Pak Ketua, saya Haji Rizal Muin Pak, ya, dari Jayapura, Papua. Sudah 50 tahun Pak, 53 tahun di Papua. Diangkat juga sebagai anak adat sesuai dengan Undang-Undang Otsus Pak nomor 21 tahun 2001 untuk Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 di pasal 1 Pak. Terkait Pak demo kami Pak dalam penyampaian aspirasi, karena kan pertama Pak
terakhir kita itu kan ada menyurat kepada Ketua Ombudsman, Pak. Surat itu tertanggal 15 Agustus 2022. Semoga di antara bapak-bapak sudah ada yang menerima surat itu dan diterima, Pak, di bagian TU persuratan di lantai dasar, Pak, di tanggal 18 Agustus 2022, Pak. 2 minggu yang lalu, Pak, saya datang ke sini mau menanyakan, Pak, surat saya yang saya masukkan tertanggal 18 Agustus 2022, Pak. Sampai hari ini, Pak, tidak ada kejelasan surat itu sudah sampai di mana. Itu surat itu, Pak, isinya itu saya mengkanter, Pak, daripada LHP, Pak, yang dibuat indikasinya, Pak, sewenang-wenang, Pak, oleh oknum yang ada di Ombudsman, Pak, yang melibatkan mantan Ketua Ombudsman yang terhormat Ibu Lely Pintauli. Kenapa, Pak, saya katakan bahwa beliau itu ada interest, Pak? Karena terus terang saya pernah melaporkan hal ini juga ke Pak Presiden Jokowi, Pak. Waktu itu lewat staf khusus Presiden Pak Lenis Kogoya, Pak, meminta untuk hal ini disikapi, Pak, dikomunikasikan dengan Ibu Lely Pintauli. Kebetulan waktu itu asistennya yang mungkin satu daerah lah, mungkin seperti itu. Cacat saya ada, Pak, dengan Ibu Lely waktu itu, dengan Pak Profesor Kamsulian di PAI juga ada cacat saya. Waktu itu, Pak, ada surat, Pak, yang kami dapatkan, surat keputusan Menteri, Pak, Ibu Sri Mulyani, itu nomor 456 KMK 06 2018, Pak, mungkin ada di sini. Nah, yang menjadi catatan kita, Pak, kok kenapa tanah kami, Pak, itu dimasukkan sebagai aset, ya, sebagai aset negara. Meskipun sampai hari ini, Pak, mereka tidak bisa membuktikan, menyajikan bahwa Kementerian Keuangan atas nama negara, Pak, telah melakukan proses, Pak, jual beli, proses pencabutan hak, Pak, dan pelepasan adat, seperti kebiasaan kami di Papua, Pak. Jadi kita mau sampaikan begini, Pak, kekuatan hukum sertifikat, Pak, kalau tidak dibarengi dengan alas hak, Pak, dari masyarakat adat, itu tidak akan bisa, Pak. Seperti itu. Nah, kita mau sampaikan begini, Pak, ini persoalan ini kan sudah berlarut-larut, ya, sengaja dimainkan, Pak, oleh oknum-oknum di Kementerian Keuangan, dalam hal ini, Pak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk Kanwil DJKN Papua, dan mungkin, Pak, berkolaborasi dengan Ombudsman, Pak, yang ada di daerah, Pak. Karena, Pak, sebenarnya hal ini saya pikir sudah sangat jelas, tegas, Pak, ya. Apalagi kami kan sudah pernah pertemuan di para adat, Pak. Ya, kalau di Papua, saya pikir kalau kita kan sudah ada keputusan, Pak, di para adat, itu sudah merupakan suatu keputusan yang final dan mengikat. Siapapun juga harus menghargai hasil keputusan musyawarah adat itu, Pak. Sudah, Pak, waktu itu ada pihak Kementerian Keuangan juga, Pak, waktu itu ikut hadir, yang mengelola aset, Pak, IJJDF. Aset ini, Pak, waktu di zaman Orde Baru, Pak, menterinya Pak Marin Muhammad, Pak, itu membangun, Pak, di atas adat itu. Saya sendiri nggak tahu, Pak, pola penyelesaian yang ada seperti apa. Dari beberapa kali, Pak, kami pertemuan baik di para adat, di DPR Provinsi, DPR Kota Jayapura, Pak, yang membidangi masalah tanah, Pak. Saya pikir ini barang, Pak, sudah sangat jelas dan benderang, ya, Pak. Saat itu, Pak, saya, Pak, mau diperas, Pak, ya, untuk meloloskan saya punya proses sertifikat tanah itu, saya mau diperas sama oknum, Pak, di Badan Pertanahan sebesar 500 juta, Pak. Bukan
permintaan daripada oknum di Ombudsman, bukan Pak, di pertanahan saat itu Pak. Makanya surat kami dari awal Pak tegas Pak. Saya pikir kalau di sini Pak belum ada perwakilan Ombudsman Papua, kami sudah melaporkan Pak hal ini di sini. Udah artinya Pak, terus terang perjuangan lah Pak ya. Kami datang jauh-jauh dari Papua. Yang kita mau sampaikan kepada pihak Ombudsman Bapak selaku semoga bisa memberikan satu keputusan yang berkeadilan Pak. Kita minta Pak LHP itu dibantu direvisi Pak. Karena faktanya Pak di lapangan tanah tersebut adalah tanah beribu-ribu Pak hektar tanah itu Pak yang ada di wilayah Kelurahan Hamadi. Berdiri aset-aset perseorangan Pak, aset-aset rumah ibadah, aset pemerintah kabupaten kota dan provinsi Pak. Semua didekati dengan alasat dari suku Ireu. Di dalam Perdasus nomor 20 tahun 2008 Pak sudah sangat tegas jelas di situ menyangkut proses peradilan adat, dan itu kita sudah putuskan di tahun 2015. Ya. Waktu itu belum ada keterlibatan dari pihak Ombudsman, tapi ada dari pihak agraria, ada dari pihak DJKN waktu itu Pak, keuangan. Nah, herannya kita Pak, semua syarat-syarat Pak, yuridis, administrasi, dan penguasaan fisik secara terang, dan kita sudah melakukan proses pendaftaran tanah Pak, diterima Pak oleh mereka di bagian pendaftaran tanah. Itu sertifikat mau dijahit Pak, tapi tiba-tiba intervensi masuk Pak dari Kementerian Keuangan, oknum meminta uang 500 juta. Sampai hari ini Pak, saya merasa saya dikriminalisasi. Saya dorong sehingga Ibu Sri Mulyani itu mengeluarkan Pak surat keputusan menteri. Tapi tidak sampai di situ Pak. Saya disuruh bayar atas tanah saya Pak oleh para mafia. Yang sampai hari ini Pak, kan tanah itu belum ada sertifikat tanah, belum ada pelepasan hak Pak dari suku ini. Tapi saya sebagai warga negara yang baik sudah mengajukan permohonan hak atas tanah saya Pak. Bekas tanah adat sejak tahun 2007 Pak. Sampai hari ini tidak ada kejelasan Pak. Padahal negara sudah menerima pembayaran PBHTB Pak, sudah menerima tiap tahun pembayaran PBB Pak, sudah menerima juga biaya pendaftaran tanah. Sehingga saya pikir proses ini sudah sangat jelas dalam benderang. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu bahwa Bapak, bahwa kenapa diterima permohonan kami? Karena tanah tersebut tidak pernah dicatatkan sebagai aset barang milik negara. Ya, tidak pernah tercatat Pak. Tidak ada database yang menguatkan bahwa tanah tersebut oleh Yayasan Irian Jaya Joint Development Foundation atau pemerintah daerah atau pihak keuangan sudah pernah melakukan proses jual beli, sudah pernah melakukan proses pencabutan hak dengan pelepasan adat Pak di Papua. Nah, saya pikir sudah regulasinya jelas Pak ya, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 kemarin diperpanjang dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 dan beberapa perdasus Pak. Saya pikir barang sudah sangat jelas, tegas. Pun juga Pak, tanah Pak di wilayah itu Pak, utara, selatan, timur, barat Pak, yang saya sampaikan tadi berdiri aset-aset Pak, termasuk di sebelah barat Pak, itu berbatasan dengan perumahan dinas sosial milik pemerintah daerah Provinsi Papua. Kami punya dokumen Pak, yang waktu itu juga kami sudah sampaikan sama Pak Justus, Pak Bara, Ibu Dahlena, dengan Pak Irma, berikut yang lain, bahwa tolonglah, saya bilang, dibuka surat perjanjian jual beli atas tanah ya pemerintah daerah Provinsi Papua yang berbatasan dengan tanah milik kami di sebelah barat Pak, membuktikan bahwa ada pengakuan pemerintah daerah Pak terhadap tanah di wilayah situ Pak adalah milik suku Ireu, bukan milik pihak lain. Kalau milik suku lain Pak, di sana berbatasan tanah Pak, 1 meter saja orang bisa panah dan bunuh-bunuhan Pak di sana Pak. Nah, jadi saya pikir Pak, indikasi Pak, indikasi ya, maladministrasi sudah sangat jelas dan terang-benderang Pak di persoalan ini. Tapi rupanya Pak, Ibu Wakil Ketua berikut
tim yang lain kok sampai bisa mendalilkan bahwa ini tidak terbukti sebagai maladministrasi. Satu hal juga Pak, setelah Pak saya melaporkan hal ini ke Istana Kemenko Polhukam Pak, saat itu kami rapat Pak dengan Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Pak di Deputi 3 yang notabene adalah orang-orang dari Kejaksaan Agung yang diperbantukan di situ Pak. Ya, saya diundang Pak, undangan resmi. Diundang Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria, diundang Dirjen DJKN, waktu itu masih dijabat oleh Pak Isyara Matarwata. Keduanya tidak datang Pak. Baik DJKN Pak tidak datang menghadiri undangan di Kemenko Polhukam, baik dari Kementerian Agraria juga tidak menghadiri kecuali staf biasa. Jadi pertanyaan besar, tiba-tiba Pak pihak ombudsman datang Pak di situ hadir tanpa hujan angin. Orang-orang ini gimana sih ini? Nggak diundang Pak. Barat CS kami punya data-data Pak. Sampai kami tunjuk-tunjuk kau keluar karena kita masih menghargai pihak Bidko Hukum dan HAM Pak saat itu Pak. Orang-orang dari Kejaksaan Agung Pak. Jadi Pak, kejahatan Pak mafia tanah ini sudah terstruktur, sistematis dan masif Pak. Kami Pak datang ke sini hanya meminta keadilan. Ya, tolong ombudsman memposisikan Pak, ya, di dalam rambu-rambu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 18B Pak. Begitu juga di pasal 28A. Setiap orang berhak atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Begitu juga di Undang-Undang Hak Asasi Manusia 39 tahun 1999 Pak. Kalau bicara regulasi tentang undang-undang itu saya pikir sudah selesai. Termasuk ada Impres nomor 9 tahun 2020. Jadi Pak, saya telah melakukan sudah menguasai fisik secara terus-menerus atas tanah itu kurang lebih 22 tahun. Ada aktivitas ekonomi di atas tanah itu Pak. Ada penciptaan lapangan kerja, ada pengentasan kemiskinan Pak, membuka lapangan kerja. Nah di bagian ini lewat ombudsman kita berharap Pak negara hadir. Seperti itu, tolong Pak LAP Pak. LAP dikaji balik Pak. LAP yang keluar di tanggal 19 Februari 2020. Karena saya pikir Pak, pihak DJKN dalam hal ini DJKN Papua dan DJKN Kementerian Keuangan tidak berdasar Pak. Ya, dia mencatatkan tanah rakyat sebagai aset Pak. Tidak jelas aset mana Pak. Karena mereka katanya mengacunya sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di pasal 10 Pak. Sudah sangat jelas tegas di situ bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Sementara mana nih? Kalau Anda mencatatkan tanah IJJDE atau tanah rakyat suku Ireu sebagai aset negara, Anda kan harus melakukan proses jual beli. Anda harus melakukan proses pencabutan hak. Dengan apa? Kebiasaan di Papua yang berpasangan adat Pak, itu sudah turun-temurun Pak. Seperti itu. Jadi saya pikir Pak, ini persoalan sudah sangat jelas, tegas dan terang benderang. Pak bayangin Pak, ya, Kakanwil DJKN Pak Daniarto Pak, berani sekali Pak memberikan surat kepada saya Pak, meminta uang sejumlah 1.133.561. Dan surat tersebut Pak, setelah kami melakukan demonstrasi Pak 5 kali di Kementerian Keuangan, mereka disiksa ya Pak. Staf-staf di situ dibilang di Pak Rizal, udahlah nggak usah bayar 1.133.000, tapi bayarlah 100 juta. Yang saya bayar itu apa? Dia bilang tanah. Oh kalau tanah enggak. Kalau adanya bangunan yang tidak jelas siapa membangun di atas tanah itu, ya, itulah yang kita mau sampaikan. Bangunan itu sudah porak-poranda Pak. Oleh orang adat, dia tinggal bilang Pak Rizal ada yang memerintah kami, kita ratakan barang. Bangunan itu Pak semi permanen, tiang dari kayu tanpa dinding Pak, ada atap. Kenapa sampai hari ini saya memanfaatkan? Karena di situ Pak ada peradaban, ada investasi,
ada apa namanya itu, ada pergerakan ekonomi di situ Pak. Saya buat perahu nelayan. Di saat hujan tidak kehujanan dan panas tidak kepanasan. Akhirnya saya manfaatkan. Dan pada saat kami rapat terakhir Pak di DPR Komisi 1 Pak, yang waktu itu difasilitasi oleh Ketua DPR Pak Adi Sairolo Pak, hanya pihak DJKN Pak yang tidak mau datang. Jadi ada ego Pak, ego apa ya, ego sektoral mungkin Pak. Mereka abaikan semua itu Pak. Mereka nggak pernah mau hadir Pak untuk membantu kok menyelesaikan persoalan ini yang sudah berlalu-lalu Pak. Jadi dikatakan kalau saya tidak membayar, saya bayar. Tapi yang saya mau bayar Anda bisa pisahkan dong antara tanah dan bangunan. Saya akui sampai hari ini, memang bangunan itu bukan saya yang mendirikan. Ya. Tapi Pak terus terang, orang-orang adat di Papua Pak marah saya. Akademisi di Papua Uncen Pak, yang berbidang yang apa namanya bagian daripada hak wilayah tanah adat di sana Pak. Dia hanya bilang Pak Rizal nggak boleh bayar, tapi Pak saya dengan semangat Pak mau menyelesaikan persoalan ini Pak. Saya mau bayar 100 juta. Kalau enggak begini, daripada jadi masalah dengan saya, daripada proses sertifikat saya terhambat, Anda bongkarlah bangunan itu. Nah, kita katakan bahwa bangunan itu juga tidak bertuan. Kalau pemerintah atas keuangan atas nama pemerintah Pak, mendalilkan bahwa itu include aset negara, harusnya itu mereka melakukan upaya hukum, baik melakukan laporan ke penegak hukum bahwa saya bersama-sama dengan ini melakukan penyerobotan lahan negara atas nama negara misalnya. Kenapa sampai hari ini mereka tidak lakukan saya pidana atau bukan saya Pak, perdata di pengadilan, tapi mereka mau melakukan pembiaran Pak. Seperti itu. Jadi Pak terus terang satu hal Pak, tolong Pak, artinya kita mau minta Pak, orang-orang yang hadir di sana Pak, Barat CS di Kemenkopolkam Pak, mereka harus tahu Pak bahwa terus terang ada mungkin gerakan-gerakan dari pihak lain sehingga mereka bisa hadir di situ, karena mereka bukan bagian daripada yang diundang. Saat itu juga saya sudah laporkan sama Pak Profesor Amsuyen Pak, itu ya, saya laporkan sama Pak Alamsa Saranggi, ada juga dengan Pak Nanang, Pak Laudi, tapi kan saya nggak tahu dulu kan kewenangan ada di wakil ketua Ombus yang waktu itu dari Pelitasan seperti itu. Jadi saya berharap Pak, mungkin siang waktu yang baik ini tolong bapak-bapak pemangku kepentingan yang bisa mengambil keputusan bisa berlaku adil dan adil di sana, dan tolong Pak dilihat Pak objek tanah itu seperti apa. Bapak melihat batas-batasnya Pak, utara, selatan, timur, barat, ya, seperti apa, apakah ada di situ Pak jejak kaki daripada Kementerian Keuangan, ya. Andaikan Pak mereka pernah membayar tanah itu Pak atas nama negara Pak, saya pikir kami tidak perlu datang ke sini mencari-cari Pak, cari keadilan dari Jayapura ke sini. Saya sudah bosan Pak datang di sini Pak, mungkin sudah berpuluh-puluh kali ketemu Pak Justus, Pak Alamsa Saragi, Pak siapa Ibu kemarin Ibu Dale, sampai saya bilang ibu keluar, saya nggak punya kepentingan sama Ibu, sampai dia bingung juga. Pak Rizal, kami nggak dapat ini suratnya Bapak yang terakhir loh. Ini kantor atau apa ini? Pasar atau apa? Pasar aja kan ada kwitansi Pak pembelian, kalau biasa orang beli kalau transaksi besar. Ini Pak surat kami diterima 18 Agustus sampai hari ini Pak. Saya ngantar sendiri Pak, udah 4 bulan Pak. Nggak jelas surat ini Pak. Ini apa? Ibu Dahlena ketemu saya sampai tidak ada kejelasan. Termasuk ada bagian inspektorat kemarin katanya bagian pengawas, saya nggak tahu namanya siapa lagi. Itu Pak. Jadi saya pikir Pak, ya saya orang awam sendiri Pak, melihatnya bahwa ini ada maladministrasi Pak yang dilakukan oleh pihak DJKN Pak, dengan meminta uang 1.133 juta kepada saya, suratnya ini Pak. Dan dia katakan bahwa surat ini katanya bukan dia yang tanda tangan, tapi saya melaporkan ke Baris Krim Polri juga, apalah daya saya Pak, ya. Karena saya laporkan ke Komnas HAM, mereka juga diam. Saya laporkan ke Kemenkopolkam, Pak, rupanya ada mafia di situ.
Saya laporkan ke Saber Pungli Pak, saya ketemu dengan salah satu Pak, 2 jenderal bintang 2 Pak, nggak jalan juga, ke istana dan lebih Pak. Saya 1 bulan yang lalu Pak serang-serangan dengan Pak Muldoko. Saya sampaikan bahwa di situ ada mafia, saya tunjuk orangnya, Musep Setiawan dan lain-lain, saya sampaikan. Saya pernah datang dengan Pak Ngabalin Pak. Jadi saya lihat begini Pak, ada unsur ketakutan berhadapan dengan Ibu Sri Mulyani. Padahal Pak, belum tentu juga Ibu Sri Mulyani tahu tanah ini gitu, tahu persoalan ini. Jangan-jangan dia disodorkan kertas apa subjek tanda tangan, aman. Nah, bagaimana tanah rakyat kau mencatatkan sebagai aset negara tanpa kau pernah melakukan proses jual beli? Ya, kau bukan berhadapan dengan diri seorang diri, kau berhadapan dengan negara, rakyat Indonesia khususnya orang asli Papua di sana. Mungkin sementara begitu Pak, saya sampaikan itulah Pak yang saya alami seperti itu.